Ya, baik. Shalom. Selamat pagi. Amin. Salam kudus buat kita. Selamat pagi, Bu Bet. Selamat pagi semuanya yang sudah hadir di ruangan Zoom meeting kita, maupun yang hadir di live streaming Facebook. Selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, masih di daerah yang lumayan dingin, tapi sekarang saya posisi di desa Huta Gurgur, Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan untuk kita semua di pagi hari ini. Dan hari Sabtu kemarin kita tidak bisa live dari Kota Tarutung oleh karena sesuatu hal, tetapi pagi ini kita kembali lagi bersama-sama untuk melaksanakan ibadah saat teduh kita, ibadah pagi kita. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita berdoa untuk memohon pimpinan Roh Kudus untuk kita menyambut sama-sama firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, kebaikan-Mu tidak pernah berkesudahan, mengalir terus dalam hidup kami ya Bapa. Memberikan kami kekuatan baru, berkat yang baru, dan udara yang segar untuk kami menikmati kesehatan kami yang bersumber dari Tuhan yang sangat berharga, supaya kami bisa melakukan semua aktivitas kami dengan baik. Dan terima kasih atas segala dukungan yang Tuhan sediakan bagi kami semuanya. Khusus di pagi hari ini, sebelum kami beraktivitas, melakukan tugas dan tanggung jawab kami mohon pimpinan Tuhan melalui kebenaran firman-Mu yang menerangi hati dan pikiran kami di pagi hari ini. Kami ucap syukur, berterima kasih untuk semua saudara-saudara kami yang sudah berkenan hadir di ruangan Zoom meeting maupun yang mengikuti melalui live streaming Facebook. Tuhan memberkati mereka semuanya maupun yang ada di YouTube. Tuhan memberkati semuanya saudara-saudara kami. Kami mengucap syukur menyambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita masih terus bersama-sama. Ya, sekali lagi Bapak Ibu Saudara dari Kota Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, kita memancarkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Dan kita masih di bagian Galatia pasal 4. Bapak Ibu Saudaraku, kitab Galatia pasal 4, kita sudah sampai di pasal 4, dan sekarang saya masih mengajak kita untuk merenungkan ayat yang ayatnya yang ke-11 yang akan kita sama-sama lihat nanti ya. Fokus kita pada pagi hari ini. Namun saya akan tetap membacakan dari ayatnya yang ke-9 ya, 9, 10, 11. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya. Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Ayat 11, aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah menjadi sia-sia. Ayat 11 saya baca sekali lagi. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah menjadi sia-sia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, usaha dan susah payah daripada Rasul Paulus adalah
saudaraku, dia terus menanamkan di dalam pikiran jemaat kudusnya Tuhan tentang kebenaran kasih karunia Allah, yaitu bahwa saat ini kita hidup di bawah kasih karunia, terikat dengan kasih karunia Allah dan bukan lagi dengan hukum Taurat. Karena hukum Taurat sudah selesai digenapi oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, dan Yesus berkata sudah selesai. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tentunya kita lihat apa yang sudah kita dengar beberapa hari yang lalu, ya, berkaitan dengan hal ini, bahwa sekarang kita adalah orang-orang yang sudah ditempatkan oleh Tuhan di posisi yang tertinggi bersama-sama dengan Yesus Kristus. Di posisi yang tertinggi bersama-sama dengan Yesus Kristus karena kita sudah ada di dalam Dia. Dan Yesus Kristus saat ini ada duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga, dan semua yang ada di dalam Yesus Kristus tentu ada di mana Yesus berada, ya, bersama-sama di dalam sorga, karena kita sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus dan kita sudah ditempatkan dalam posisi di mana kita adalah anggota tubuh Kristus. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tentu itu kita pahami adalah secara rohani, bahwa kita yang dulu mati, dikatakan di Efesus pasal 2, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa dan pelanggaran-pelanggaranmu, tetapi oleh kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, karena Yesus Kristus sudah mati di kayu salib untuk menebus dan mengampuni segala dosa kita, maka melalui kebangkitannya sekarang kita sudah hidup kembali. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, sudah hidup kembali, dihidupkan kembali oleh karena kebangkitan Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus saat ini sudah hidup menjadi roh yang menghidupkan, dan Dia adalah Tuhan dan tidak akan pernah mati lagi. Jadi di dalam Dia, di dalam Yesus kita hidup untuk selamanya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu Paulus mengatakan saat ini kita hidup di masa di mana ini adalah zaman di mana kita telah didewasakan. Ya, di dalam Kristus Yesus kita sudah didewasakan dan kita sudah dilayakkan. Amin. Bukan karena kita layak oleh sebab perbuatan-perbuatan kita, oleh karena apa yang kita lakukan, tetapi oleh karena Yesus Kristus yang mau menggantikan kita menerima hukuman. Yesus Kristus rela menanggung semua hukuman yang seharusnya ditujukan kepada kita, harus dihukumkan kepada kita, tetapi Yesus menanggung hukuman itu. Karena dosa itu harus dihukum. Dan Yesus Kristuslah yang dikatakan dijadikan kutuk karena kita yang berdosa, supaya kuasa kutuk, kuasa maut itu ya dipatahkan oleh kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara, kita ini sekarang berada di dalam posisi kemenangan bersama dengan Kristus. Amin. Jadi kemenangan ini diraih oleh Yesus Kristus yang telah mati, dikuburkan dan bangkit. Tapi kita mendapat bagian di dalam kemenangan itu, kemenangan atas dosa, kemenangan atas kuasa maut, karena kita sudah dipersatukan dengan Yesus Kristus sebagai kepala tubuh. Kita adalah anggota-anggota tubuhnya. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi sebagai anak-anak Allah yang dewasa di dalam Kristus, Allah memperlakukan kita ya di dalam pimpinan Roh Kudus. Saya ulangi sekali lagi, sebagai anak-anak Allah yang diadopsi sebagai anak-anak yang dewasa ya di dalam tubuh Kristus, maka Allah memperlakukan kita sebagai anak-anaknya ya, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi kita dirancang, kita orang percaya, kita orang-orang kudusnya Tuhan
ya dirancang untuk hidup menuruti pimpinan Roh Kudus, bukan menuruti pimpinan daging. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus sudah menanamkan kebenaran itu. Ya, Paulus sudah menanamkan kebenaran itu dan mengajarkan terus kepada jemaat kudusnya Tuhan, termasuk di Galatia ini, supaya mereka tetap ya hidup bersandar kepada kuat kasih karunia Tuhan itu, dan bukan berbalik lagi mereka ya hidup di bawah tuntunan daripada hukum Taurat yang membawa mereka ya kepada pintu di mana dikatakan tadi di situ tunduk kepada perhambaan, yaitu perhambaan daripada roh-roh dunia yang lemah dan yang miskin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, tetapi kita ya memberikan diri kita untuk tunduk dan taat kepada pimpinan Roh Kudus, ya pimpinan Tuhan yang memberikan kepada kita damai sejahteranya dan sukacitanya. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itu Paulus mengatakan tadi, aku khawatir ya kalau susah payahku, upaya yang telah kulakukan untuk mengajar mereka yang dilakukan oleh Rasul Paulus untuk menanamkan di dalam pikiran dan hati jemaat Galatia ini sebagai ketaatan, sumber ketaatan bagi mereka. Paulus katakan, aku khawatir kamu tidak lagi meresponi kelanjutan daripada ya kebenaran kasih karunia Allah, di mana Roh Kudus ya terus memanggil kamu untuk memahami, mengerti ya akan kehendaknya, supaya kehidupan kita sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, orang-orang percayanya Tuhan, selaras dengan kehendak Allah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, Paulus mengatakan di situ, ya, aku khawatir, ya, jadi kekhawatiran itu juga punya alasan. Ada kekhawatiran yang tidak benar, ada kekhawatiran juga yang benar. Kekhawatiran yang benar alasannya adalah, ya, kalau ada orang-orang percaya yang tidak terus berlanjut di dalam ya ketaatan mengikuti pimpinan daripada Roh Kudus, karena akan ada kerugian yang timbul, ya ada kerugian yang timbul di dalam kehidupan daripada orang percaya itu apabila tidak selaras dengan kehendak Tuhan, bagaimana mereka bersikap di dalam meresponi panggilan Tuhan untuk melayani selama masih ada kesempatan di dunia ini, karena hidup adalah untuk melayani. Amin. Kita dipanggil untuk melayani, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan tentunya apa yang dikatakan Paulus tadi, bahwa aku khawatir susah payahku untuk kamu menjadi sia-sia, ya tentu saja untuk Rasul Paulus, dia tidak akan bagi Paulus tidak akan sia-sia, Bapak Ibu Saudaraku, karena dia sudah melakukan tugasnya. Amin. Dia sudah mengingatkan jemaat Galatia, dia sudah mengajar mereka dan terus menyampaikan apa yang baik, apa yang benar di hadapan Tuhan. Ya, kalau jemaat Galatia menolak apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, bukan Paulus yang sia-sia, mereka yang menjadi rugi, ya Bapak Ibu Saudaraku. Nah, tapi di sini karena Rasul Paulus itu menekankan pada pentingnya mereka memperhatikan kelanjutan daripada respon mereka terhadap kasih karunia Allah, terhadap kebenaran firman Allah, supaya mereka stabil, ya bukan labil, tapi mereka konsisten, bukan inkonsisten, tapi mereka harus terus tetap berani ya dalam iman, bukan ketakutan. Mereka harus tetap datang kepada pengetahuan kebenaran, ya bukan bermalas-malasan, ya tetapi mereka harus menjadi orang-orang yang memberikan diri mereka dibentuk oleh Allah melalui pimpinan daripada Roh Kudus, yaitu firman-Nya yang
terus menerangi hati dan pikiran mereka. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah ya kita melihat, coba kita lihat di Galatia pasal 2, ya disitulah Paulus menegaskan kepada Rasul Paulus untuk memblok gitu ya, Bapak Ibu saudaraku ya. Jadi pengaruh yang buruk itu kan harus diblok ya. Kalau tidak diblok, pengaruh buruk itu akan menguasai keadaan ya, Bapak Ibu saudaraku. Karena itu Paulus ya di Galatia pasal 2 ini, ya mari kita lihat Galatia pasal 2. Saya akan membacakan bagian yang terakhir saja, itu kita baca di perikop yang pertama, Galatia pasal 2 itu ya. Galatia pasal 2 ya, ini adalah cerita ulang ya, cerita ulang yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Galatia tentang pertemuan mereka di Yerusalem ya, sidang yang mereka lakukan di Yerusalem antara rasul-rasul ya, 12 rasul orang Israel dengan Paulus, satu rasul untuk bangsa lain, untuk kita. Jadi bagaimana supaya orang-orang Yahudi jangan menerus-neruskan ya, orang-orang Yahudi jangan menerus-neruskan lagi ya sifat keagamaan mereka kepada bangsa lain, yaitu orang-orang percaya, jemaat Tuhan ya, gereja kudusnya Tuhan di bangsa lain. Jangan mereka lagi mempengaruhi dengan sifat keagamaan mereka ya, karena tadi Paulus sudah menyampaikan bahwa kamu rajin memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu, tahun-tahun tertentu, seolah-olah ada hari suci, seolah-olah ada bulan suci, ada tanah suci. Tidak ada bulan suci, tidak ada tanah suci, dan tidak ada benda-benda yang suci sekarang ini. Yang suci itu adalah manusia. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, darah Yesus bukan menyucikan benda-benda, bukan menyucikan gunung, bukan menyucikan kota, ya, bukan menyucikan apapun bentuk-bentuk secara fisik, tapi Tuhan Yesus menyucikan roh dan jiwa kita. Amin. Ya Bapak Ibu saudaraku, Tuhan Yesus menyucikan roh dan jiwa manusia, dan supaya tubuhnya yang sudah ditebus oleh darah Kristus dapat dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup untuk melayani Tuhan dan melayani sesama kita. Nah Bapak Ibu saudaraku, karena itulah sekali lagi untuk memblok keinginan daripada orang-orang Yahudi untuk memaksakan hukum Taurat kepada bangsa-bangsa lain kepada kita, maka Paulus mengadakan persidangan di Yerusalem. Ya, nah kenapa di Yerusalem? Karena di Yerusalemlah pusat daripada hukum Taurat. Tidak bisa dilaksanakan hukum Taurat di luar daripada Yerusalem. Karena apa? Karena hukum Taurat itu berkaitan dengan janji, ya, perjanjian, covenant daripada Allah kepada Abraham, nenek moyang bangsa Israel, berkaitan dengan tanah suci, yaitu Yerusalem. Ya, karena itu sementara saat ini Bapak Ibu saudaraku, bahwa Yerusalem, Israel bukanlah tempat penyembahan kepada Allah yang benar, artinya bukan itu pusat daripada kiblat daripada penyembahan orang percaya saat ini, adalah di dalam roh dan kebenaran. Amin. Dan itu tidak mengenal tempat. Ya, di mana saja kita, ya Bapak Ibu saudaraku, kita bisa menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, dalam arti bahwa kita selalu menjaga sikap kita supaya selaras dengan kehendaknya, kehendak Tuhan. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu saudaraku, Galatia pasal 2, mari kita lihat, saya akan membacakan. Di dalam persidangan di Yerusalem itu, saudaraku, ya, di dalam persidangan itu Paulus menegaskan kepada semua rasul-rasul di Yerusalem bahwa Paulus telah menerima wahyu khusus, ya. Paulus telah menerima wahyu penyataan khusus dari Tuhan Yesus dari surga
bahwa bangsa-bangsa lain itu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Orang Israel lah yang hidup di bawah hukum Taurat. Bangsa Israel lah yang hidup di bawah tuntutan daripada hukum Taurat, bukan bangsa lain. Bangsa lain itu hidup di bawah tuntutan daripada kasih karunia Allah, yaitu dengan pimpinan daripada Roh Kudus. Ya, nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya kita lihat di Galatia pasal 2 ayatnya yang ke-7, ayat 7 ya. Saya baca demikian firman Tuhan katakan, tetapi sebaliknya setelah mereka melihat bahwa kepadaku, kata Paulus, telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat. Jadi di sini dibedakan bahwa kita adalah orang-orang yang tidak bersunat, sedangkan orang Israel adalah orang-orang bersunat. Ya, karena itu adalah tanda perjanjian Allah kepada Abraham dan keturunannya, bangsa Israel sebagai bangsa pilihan. Mereka ada tanda secara fisik, ya. Sedangkan kepada kita adalah tanda secara rohani, yaitu ketika kita percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Tapi kalau bangsa Israel, mereka harus ada tanda yang terlihat, sehingga hukum sunat adalah merupakan kewajiban yang harus mereka lakukan, karena itu adalah merupakan perintah Tuhan kepada nenek moyang mereka. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudaraku, ya, jadi Petrus dikatakan adalah rasul untuk orang-orang bersunat, ya, sedangkan Paulus adalah rasul untuk orang-orang yang tidak bersunat, yaitu kita. Nah, kita lihat ayat 9. Ayatnya yang ke-9. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas itu Petrus, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku, dengan Paulus, dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya Paulus dengan timnya pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat, dan mereka, yaitu Petrus, Yohanes, Yakobus, mereka pergi kepada orang-orang yang bersunat. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Paulus memblok supaya rasul-rasul, 12 rasul itu, Petrus, Yohanes, Yakobus, tidak boleh pergi ke bangsa-bangsa lain. Ya, saudaraku, kenapa? Karena kalau Petrus, Yohanes, Yakobus pergi ke bangsa lain melayani, mereka pasti membawa-bawa hukum agama mereka, ya, yaitu hukum sunat, ya, hukum sabat, ya, yaitu hukum haram dan halal, ya, hukum Taurat, persisnya, yaitu hukum Taurat. Mereka akan membawa itu ke bangsa lain, sehingga itu menjadi problem, menjadi masalah, karena bangsa-bangsa lain tidak dirancang oleh Tuhan untuk menaati hukum Taurat, tetapi bangsa Israel yang harus menaati hukum Taurat, sedangkan bangsa lain itu menaati pimpinan Roh Kudus, yaitu kasih karunia Allah yang telah membebaskan kita dari kuasa dosa dan maut. Ya. Nah, jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kita lihat di sini, ya, bahwa apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi, bahwa sekarang saudara-saudaraku, kita tidak boleh menyia-nyiakan, ya, tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk bertumbuh bersama menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Kristus, yaitu bagaimana kita terus menjadi orang-orang yang mandiri di dalam iman. Ya, mandiri di dalam iman artinya kita selalu bergantung kepada pimpinan daripada Roh Kudus, bergantung pada firman Tuhan, dan bukan bergantung pada pikiran duniawi. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Sehingga di sini Paulus katakan, jangan sampai usahaku, ya, apa yang kuusahakan, kuperjuangkan di bangsa-bangsa lain, yaitu memblok, menghentikan, ya,
pengaruh daripada hukum-hukum Yahudi, hukum keagamaan Yahudi jangan sampai tersebar atau menyusupi ya jemaat-jemaat Tuhan di bangsa lain. Karena itu membuka kepada peluang kepada roh-roh ya, roh-roh yang dikatakan yang lemah dan miskin ya, sehingga merugikan lagi banyak orang-orang percaya ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Dan sementara Paulus ingin kita supaya kita beruntung ya di dalam mengikut Tuhan Yesus. Kita beruntung dan kita senantiasa bisa menjadi pembawa kabar baik bagi semua saudara-saudara kita. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu sebagai manusia baru, sebagai ciptaan baru, ya, di mana kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan dari kuasa dosa dan kuasa maut, maka Paulus mengatakan, ya, tetaplah setia kepada kebenaran Injil kasih karunia Allah. Amin. Ya, tetaplah setia kepada ya panggilan kasih karunia Allah, panggilan pimpinan daripada Roh Kudus, yaitu terus memahami dengan baik seperti apa mekanisme daripada ketaatan dan keturutan ya kita kepada Tuhan. Itu sangat bergantung kepada pengertian kita atas firman Tuhan, karena Roh Kudus itu tidak bekerja di alam anta-beranta. Roh Kudus itu tidak bekerja di kegelapan ya, tapi Roh Kudus itu bekerja di dalam terang, dan terang itu adalah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, semakin banyak kita memahami kebenaran firman Tuhan, semakin banyak juga kita melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, dan semakin banyak kita mengerti apa yang Tuhan mau, Tuhan kehendaki, semakin banyak juga kita melakukan kehendaknya sesuai dengan apa yang dirancangkan oleh Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku di pagi hari ini, ya, terima kasih atas keseriusan daripada Bapak Ibu Saudaraku yang terus rindu bertumbuh di dalam pengenalan akan kasih karunia Allah yang membawa kita kepada kesungguhan, semangat yang baru, ucapan syukur senantiasa kepada Tuhan, dan kesetiaan terus kepada panggilan untuk mengenal Yesus lebih dalam lagi dan menjadi orang-orang yang dewasa dan bertanggung jawab. Ya, di dalam iman ini kita harus menyaksikan kepada semua orang bahwa Tuhan itu sangat baik. Tuhan itu sangat baik oleh karena Dia sudah rela mati menggantikan kita yang berdosa supaya kita sekarang menjadi orang-orang kudusnya Tuhan, dan kita sudah diberikan jaminan kepastian keselamatan hidup yang kekal satu kali untuk selama-lamanya. Itulah kebaikan Tuhan yang terbesar dari kebaikan Tuhan yang terhisap atau yang termasuk di dalamnya, Bapak Ibu Saudaraku ya. Nah, jadi selamat pagi untuk kita semuanya, selamat beraktivitas ya Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan Yesus memberkati ya. Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, karena kamu tahu dari Tuhanlah kamu akan menerima upah. Tuhan adalah Tuhan kita, Yesus Kristus adalah Tuhan kita, dan kita adalah hamba-hambanya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah semua saudara-saudaraku ya yang mengikuti melalui Zoom meeting pada pagi hari ini, maupun yang mengikuti melalui live streaming Facebook dan juga melalui YouTube. Tuhan memberkati kita semuanya. Tetap semangat ya, tetap bersyukur kepada Tuhan ya. Mari kita berdoa untuk semuanya ini. Kita berdoa untuk menutup pemberitaan firman Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih, kami sangat bersyukur ya Tuhan. Di pagi hari yang indah ini, kami ya diberikan kekuatan baru untuk bersama-sama melakukan apa yang menjadi komitmen kami setiap pagi kami Tuhan. Seperti ini, datang bersyukur kepadamu ya Bapa sebelum kami melanjutkan segala aktivitas kami, apapun yang akan kami lakukan, kami kerjakan hari ini. Kami sudah diyakinkan oleh firman Tuhan bahwa penyertaan kasih-Mu senantiasa sempurna dalam hidup kami. Karena itu kami tidak perlu khawatir berlebihan, kami tidak perlu takut berlebihan,
tetapi kami tetap berjaga-jaga, kami tetap waspada dengan satu kesadaran bahwa Roh Kudus akan memberikan bijaksana, hikmat sorgawi untuk setiap langkah, setiap keputusan, setiap perkataan, dan apapun yang kami lakukan, kami percaya ada pikiran Kristus yang menerangi hati dan pikiran kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga, diberkati semua saudara kami akan berjumpa lagi besok pagi, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Ya, terima kasih saudara-saudaraku semuanya, selamat pagi, ya, selamat pagi saudaraku, sekali lagi, Tuhan memberkati, sampai jumpa besok pagi, ya, terima kasih, salam. Shalom, terima kasih. Puji Tuhan. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih.